Seorang pria bernama Dedi berusia 30 tahun ditemukan tewas di kamar rumahnya di Desa Kerta, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada Selasa pagi. Korban tewas dengan kondisi bersimbah darah dan terdapat banyak luka bekas sayatan senjata tajam. Pihak keluarga meyakini jika korban tewas akibat dibunuh. Selain luka di tubuhnya, pelaku masuk ke rumah melalui jendela depan dan keluar melalui pintu dapur. Ketemulah jendela pintu yang sebelah rumah sana itu. Dapat ngedongkel. Masuk dari jendela itu. Di bawahnya kan ada kursi sofa. Langsung dia ngincak kursi sofa itu, ada bekas kakinya. Keluar lagi lah dia itu langsung ke dapur. Nah, pintu ini yang dirusakin, keluarnya jalan sini. Gitu. Korban ditemukan sang ibu pada Selasa dini hari dalam kondisi bersimbah darah. Polisi mengidentifikasi sedikitnya ada 3 bekas luka akibat senjata tajam, yakni di kepala, pelipis, dan leher. Ketika kejadian sekitar jam 4 subuh, kita sudah ada di sini di TKP, sedang melaksanakan olah TKP, mencari bukti-bukti yang ada dan mengurut peristiwa kejadian ini dari awal. Masih kita himpun semua, nanti akan kita kerucutkan. Sementara tim Inapis olah TKP sedang bekerja, mudah-mudahan ini segera terungkap. Mohon doa restunya, biarkan kami bekerja dulu. Sejauh ini polisi belum menyebutkan motif pembunuhan terhadap korban. Untuk kepentingan penyidikan, polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk diotopsi sebelum kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Berakhir sudah pelarian Sunandi yang sudah 7 tahun menjadi buronan kasus pembunuhan. Selasa siang, Sunandi telah ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Bandar Lampung di tempat persembunyiannya di Jawa Barat. Seperti yang disampaikan di awal, Sunandi merupakan tersangka kedua pada kasus pembunuhan terhadap Heri Irwanto, seorang pegawai kebersihan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Januari 2014 lalu. si Sunandi itu berapa kali melakukan penusukan? Yang parah yang ada di kita ini barang bukti yang ada. Tersangka membunuh korban karena kesal adiknya bernama Hatta dituduh korban mencuri. Kakak beradik warga desa Ampai, Kecamatan Teluk Betung Barat itu kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Spontanitas atau gimana? Spontanitas. Senjata dapat dari mana? Pisau dapat dari mana? Pisau memang ada buat itu, Pak. Kamu kenal dengan korbannya? Enggak. Nggak kenal. Cuma nuduh kamu mencuri gitu. Dendam jadi kalian berdua ya. Bahkan ngabisin dia. Pada awalnya menuduh dua bersaudara ini melakukan pencurian, sehingganya pada saat itu terjadi cekcok mulut kemudian penganiayaan. Perannya bang? Pada saat itu perannya yang bersangkutan yang kita amankan sekarang ini adalah pelaku utamanya yang melakukan penusukan ke arah badan korban sehingga menghilangkan nyawa korban karena terdapat luka tusuk yang menyebabkan luka besar kemudian pendarahan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini terungkap dari ditangkapnya Hatta pada akhir September 2020 lalu. Tersangka pertama kasus pembunuhan di Rusunawa, Teluk Betung Barat itu ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Waikanan setelah sempat buron selama 6 tahun. Dari penangkapan tersangka, polisi juga menyita golok yang digunakan para tersangka untuk menganiaya korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sanksinya 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tentara gadungan bernama Pendi berusia 35 tahun ini ditangkap di depan warung rumahnya di Desa Gunung Aji, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah pada Selasa dini hari. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah golok dari tersangka.
Penangkapan Pendi ini merupakan pengembangan polisi Polres Pringsewu yang telah menangkap kurir narkoba bernama Buyah yang ditangkap lebih awal. Pada kasus ini, tersangka Pendi berperan sebagai bandar narkoba. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita 21 gram sabu-sabu dan 1 unit timbangan digital. Setelah kita melakukan pemeriksaan oleh saudara ES, ya kita dapatkan alamat saudara FE. Ya, di sana kita melakukan penangkapan di mana di rumah saudara EF ini adalah di Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat kita melakukan penangkapan, kedua tersangka tersebut kita dapatkan di dalam rumah. Pada kasus ini, bandar dan kurir narkoba dijerat pasal yang sama dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemilik usaha fotokopi bernama Jasmadi di Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung menjadi korban penipuan. Motor jenis Matic miliknya Raib dibawa kabur oleh salah satu konsumennya. Korban mempercayai pelaku yang meminjam motornya karena pelaku mengenakan seragam dan atribut polisi. Korban tidak mengenali identitas pelaku. Namun saat pelaku membawa kabur motornya tersebut, sempat rekam kamera pengawas CCTV di tempat usaha korban. Modus pelaku datang ke tempat korban awalnya untuk menanyakan berkas fotokopi yang milik pimpinannya sudah jadi atau belum. Namun, karena korban tidak tahu berkas yang mana, pelaku kemudian meminjam motor korban dan berpura-pura akan menemui pimpinannya tersebut. Ya udah, terus dari situ dia pinjam motor saya, Bang, pinjam motor bentar. Saya mau ke dalam asrama mau ngambil fotokopian katanya. Dan nunggu-nunggu ada 3 jaman lah, kita lapor ke Polres ini. Karena dia ke apa? Mau ke dalam asrama, kita samperin ke pos itu. Iya. Terus ada fotonya enggak katanya. Kita tunjukin fotonya sama videonya. Ya. Oh ya ini dulu mantan anggota sini katanya, tapi udah dimutasi ke Lampung Barat katanya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Namun sejauh ini identitas pelaku masih diselidiki dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Apakah pelaku benar polisi atau justru polisi gadungan? Kita sedang mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Jadi kami belum bisa memastikan bahwa itu yang bersangkutan adalah memang anggota atau bukan. Modusnya itu kayak mana sih, Bang? Kalau dari kronologis di STPL atau LP yang kita dapatkan itu adalah penggelapan. Jadi yang bersangkutan ini meminjam kemudian tidak mengembalikan. Jadi korban akhirnya melaporkan ke polisi pada Selasa siang karena pelakunya sudah 3 hari tidak kunjung memulangkan motornya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.